ketika kita dengar kasus Mujahidin, ada ini. Gitu. Ini kan lucu ya, yang secara hukum yang bertanggung jawab dalam pemberian hibah itu adalah pemerintah daerah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uun Yunia di podcast Satu Kata. Kali ini kita akan bedah perkara sebuah kasus dugaan korupsi dana hibah Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat yang merupakan perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan gedung SMA Mujahidin periode anggaran 2020 hingga 2022. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang advokat, Herawan Untoro. Selamat datang Pak di podcast kami, podcast Satu Kata. Terima kasih atas undangan podcast Satu Kata untuk bicara perkara ini. Iya. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Hujan pula nih Pak. Ya. Oke Pak, bisa ceritakan Pak latar belakang dugaan korupsi dana hibah Yayasan Mujahidin sehingga Bapak bisa mengadvokasi kedua terdakwa ini Pak. Ceritakan dari awal nih Pak. Pak Ismuni ini adalah panitia pembangunan ya. Ketua panitia pembangunan. Kalau melihat di Rahyono ini adalah ketua tim perencananya. Di dalam perkara ini kita ditetapin tersangka dan dituntut oleh kejaksaan berkenaan dengan adanya proses penyimpangan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dalam proses penganggaran penetapan dana hibah, penyaluran, penggunaan dan pertanggungan jawab dana hibah dari APBD tahun 2020 sampai tahun 2022. Itu yang kita dituduhkan. Jadi dalam proses penganggaran itu kita dituduhkan tidak ada verifikasi dan evaluasi proposal, juga masalah penetapan penerima hibah, kemudian masalah penyaluran pencairan dan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah. Jadi ini agak lucu, dalam proses pemberian hibah ini kan kita panitia pembangunan ini kan yang jadi pemberi hibah adalah Pemprov Kalbar. Kemudian yang menjadi penerima hibah dalam hibah ini adalah Yayasan Mujahidin. Dalam pemberian hibahnya tuh lucu kok, kita dimintai pertanggungjawabannya, termasuk dalam penggunaannya ini kok yang dimintai pertanggungjawaban kok panitia pembangunan dan perencana kan. Sementara penyimpangannya di mana? Kedua klien saya ini kan tidak melakukan verifikasi maupun evaluasi proposal. Itu kan kewajiban daripada pemerintah daerah, termasuk penetapan penerima hibah itu kewenangan daripada gubernur. Ya. Penyaluran juga yang melakukan adalah SKPD terkait. Penggunaan dana hibah itu yang melakukan adalah Yayasan Mujahidin. Nah, ini kok kedua terdakwa yang ditetapin tersangka kemudian yang dituntut. Nah, ini yang agak unik, dan kita lihat pun dari proses pemberian hibah dan penggunaan dana hibah ini sesuai dengan pedoman pemberian hibah yang diatur di dalam Pergub Kalbar. Artinya tidak ada persoalan yang dilanggar gitu loh. Termasuk penggunaannya oleh yayasan ini yang digunakan itu semua digunakan untuk membangun sekolah Mujahidin seperti yang diberikan peruntukannya di dalam naskah pemberian hibah daerah. Jadi patokan penggunaannya itu kan NPHD namanya. NPHD, dan ini memang digunakan oleh yayasan dan sampai sekarang sudah selesai
berdiri, tidak ada soal, tidak ada standar ya, tidak ada kekurangan fisik, kekurangan volume seperti yang dituduhkan oleh ahli mereka itu kita sudah cek lokasi ya, tidak ada retak pun tidak ada kok. Semuanya berlangsung baik. Itu yang terjadi. Pak, bisa lebih spesifik Pak? Seperti apa dua terdakwa ini ditetapkan sebagai terdakwa? Apakah dia dari saksi dulu atau dia ujuk-ujuk memang salah, itu gimana sih Pak? Dia memang dari saksi dulu atau atau ada tersangka lain atau siapa? Ada, langsung dia keduanya ditetapin tersangka. Jadi pada saat itu dia dipanggil sebagai saksi. Ya. Sebagai saksi itu seingat saya tanggal 17 November ya, di 2025. Pada hari yang sama langsung ditetapin tersangka, langsung ditahan. Dua-duanya pada saat pemeriksaan saksi. Ya, dia pertama dipanggil sebagai saksi dulu Pak ya? Pertama dipanggil saksi. Pada hari yang sama juga langsung ditetapin tersangka. Langsung dua orang itu atau memang ada berapa saksi? Dua-duanya. Ada berapa saksi yang datang? Saksi yang lain saksi ya, tersangkanya kan dua. Artinya mereka ditetapin tersangka, ditangkap dan ditahankan pada hari yang sama. Itu yang agak kacau menurut saya kan. Sementara dalam kasus sebelumnya juga terjadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pontianak ini kan belum lama ini kan juga ada pembatalan terhadap kasus-kasus seperti itu. Artinya saksi itu tidak boleh langsung ditetapin tersangka, langsung ditahan tuh tidak boleh. Itu hukum acara. Ya. Menurut Bapak seperti apa sih seharusnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini? Tidak boleh menetapkan. Seharusnya kan ditetapin dulu sebagai tersangka. Oke. Diberitahu dulu dia bahwa Anda sudah ditetapin sebagai tersangka. Bukan langsung ujuk-ujuk gitu. Bukan langsung ujuk-ujuk begitu. Nanti kan dia kan harus cari pengacara. Kan? Ini kan tindak pidana korupsi yang diancam di atas 5 tahun. Nah, kalau penunjukan atau itu diawali dengan kalau dia tidak ada PH, dia harus ditunjuk dulu. Harus wajib untuk didampingi itu pengacara. Alurnya seperti hukum acaranya seperti itu dan akan dibatalkan dalam hal tidak dipenuhi ketentuan itu gitu loh. Ketentuan penunjukan penasihat hukum. Jadi logikanya orang mau diperiksa sebagai tersangka tuh harus ditetapin sebagai tersangka dulu, diberitahu dulu dia. Karena itu menyangkut haknya. Minimal ada berapa hari atau berapa kali saksi atau gimana sih Pak? Kalau itu kan ketentuan ini kan dia harus dipanggil dulu sebagai saksi ya. Setelah dipanggil saksi itu kalau mengenai harinya dipanggilan kemudian dia harus ditetapin dulu sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan dia itu ada bukti kan, nanti baru kedua orang yang diperiksa saksi calon tersangka itu harus diberitahu dulu dia ditetapin dulu sebagai tersangka. Baru nanti dia dipanggil sebagai tersangka, diperiksa, baru seperti itu. Ini kan enggak, saksi juga langsung pada hari yang sama langsung ditetapin tersangka, langsung ditahan. Segmen ini kita istirahat sejenak, kami akan kembali selepas ini. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Satu Kata. Kita akan melanjutkan lagi obrolan saya dengan Bang Herawan Untoro. Baik Bang, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Bang, tadi kan kita udah bicara posisi saksi menjadi terdakwa yang sangat cepat, kata Bang tadi itu sangat unik. Nah sekarang nih apa sih Bang substansi dakwaan yang diajukan jaksa terhadap klien Abang nih Bang? Jadi dalam perkara ini apa yang menjadi fokus penuntutan adalah bahwa dalam proses penganggaran penetapan penerima hibah, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah itu terjadi penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Itu yang menjadi di APBD 2020 sampai 2022. Oke. Ada ya Bang fakta-fakta penting kemarin yang selama persidangan kemarin yang sebelum-sebelumnya nih, fakta-fakta persidangan yang sudah berlangsung
Ini kan baru acara sidang pendahuluan ya. Sidang faktanya pendahuluan itu terdiri dari pembacaan dakwaan Ya. dan pembacaan dakwaan kita beri kesempatan untuk mengajukan perlawanan dan telah kita ajukan perlawanan dan acara tanggal Rabu ini Rabu minggu pertama ini acaranya putusan selah. Dan pada saat pembacaan dakwaan itu terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum terhadap kedua terdakwa ini, keduanya masing-masing menyatakan tidak mengerti atas apa yang dituduhkan, artinya mengapa sampai mereka dituntut ya menjadi terdakwa, dimintai pertanggungjawaban dalam proses pemberian hibah ini atau penggunaan hibah ini, sementara menurut hukum itu yang bertanggung jawab proses pemberian dan penggunaan penggunaan dana hibah ini kan adalah kalau pemberian itu adalah pemerintah daerah, kalau penggunaan dana hibah itu adalah yayasan selaku penerima hibah, sementara kedua klien saya itu adalah pelaksana kegiatan. Dalam hal ini yang hanya bertanggung jawab kepada yayasan. Jadi Pak Ismuni selaku panitia pembangunan itu hanya bertanggung jawab kepada yayasan, dan terhadap ketidakmengertian kedua klien saya ini di sidang terbuka untuk umum itu jaksa tidak bisa jelasin secara sederhana mengenai perbuatan yang didakwakan kepada kedua klien saya itu yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dia jelasin gitu loh. Jadi terhadap dari sidang pendahuluan ini kita ngajukan keberatan dalam hal ini dakwaan batal demi hukum dikarenakan apa yang dituduhkan penuntut umum kepada kedua terdakwa ini tidak ada yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi. Kemudian juga kita ngajukan keberatan dalam hal ini dakwaan tidak dapat diterima karena apa yang dituduhkan itu bukan korupsi ya, bukan kepada dia yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kalau memang kedua terdakwa ini korupsi, tentu dari anggaran 22 miliar yang digunakan untuk anggaran pembangunan gedung sekolah ini, kedua terdakwa ini tentunya dia akan minta komisi, bonus atau uang atas pembelian dana sebesar 22 miliar. Tetapi kan tidak ada pemeriksaan kejaksaan maupun audit BPKP terhadap pihak ketiga yang menjadi vendor ya dalam pemesanan barang ya, maupun jasa. Ini kan kita tidak ada, si kedua terdakwa ini kan tidak ada mendapat sesuatu gitu loh. Kemudian kalau mengenai proses penyimpangan dalam pemberian hibah seperti yang dituduhkan, ini kan Pak Ismuni selaku ketua panitia pembangunan kan tidak melakukan proses penganggaran, penetapan, penyaluran. Ini kan sisi pemberian hibah. Kemudian penggunaan hibah itu kembali kepada yang bertanggung jawab itu adalah penerima hibah, dan itu di dalam ketentuan pedoman pemberian hibah itu dinyatakan yang bertanggung jawab secara mutlak ya, baik formal maupun material itu adalah penerima dana hibah. Dan dalam kasus ini Yayasan Mujahidin itu bisa memenuhi dalam menggunakan dana ini sesuai naskah pemberian dana hibah daerah. Jadi tidak ada satupun yang rencana penggunaannya itu tidak diketahui oleh pemberi hibah. Semuanya dikonfirmasi baru bisa dicairkan, dan penggunaannya pun dilaporkan pertanggungjawabannya, artinya bahwa dana itu sesuai dengan rencana penggunaan dana hibah dalam hal ini untuk pembangunan sekolah Mujahidin, dan biaya konstruksinya pun itu adalah murah ya. Kita untuk fair aja dalam tahun yang berdekatan harga daripada per meter perseginya dari pembangunan sekolah ini hanya 3,5 juta meter persegi.
lebih dikit lah gitu ya, masih di bawah 4 juta, dan itu pun berbanding terbalik ya dengan pembangunan hibah yang juga dengan dana hibah Pemkot ya, itu 7 juta. Kalau kejaksaan itu 6,8, kalau tidak salah saya 6,8, dia dekat 7 juta. Artinya kalau kita compare dengan gedung ini kan berbanding terbalik. Artinya semua sudah dilakukan oleh klien Bapak tuh Pak ya? Jadi penyimpangan seperti verifikasi proposal ini kan Bukan ranahnya ini kan bukan kewajiban dia. Ya. Penetapan hibah, penyaluran apa segala macam itu kan bukan kewenangan dia. Dan kita pun sudah di dalam keberatan, di dalam perlawanan itu sudah kita gambarkan bahwa proses penganggaran ini clear gitu loh. Artinya sesuai pedoman pemberian hibah dan penggunaan dana hibah pun sesuai dengan maksud dan tujuan hibah seperti yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai NPHD gitu loh. Kan perhatian publik nih Pak, kan berapa hari belakangan menuju ke situ nih Pak. Bapak melihatnya bagaimana nih Pak? Artinya kok kasus apa sih nama tuh tuntutannya beda tapi yang dituntut jadi terdakwa beda. Seperti apa Bapak melihatnya nih Pak? Karena publik ini kan ketika kita dengar kasus Mujahidin ada ini gitu Pak. Ini kan lucu ya, yang secara hukum yang bertanggung jawab dalam pemberian hibah itu adalah pemerintah daerah. Ya. Secara hukum juga yang disebutkan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah itu adalah yayasan. Ya. Kok malah kedua terdakwa ini yang bukan dia kan ketua panitia pembangunan yang hanya bertanggung jawab kepada yayasan, kok malah yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini yang bagi kita itu bertentangan dengan akal sehat gitulah. Boleh Bapak luruskan Pak, bagaimana ini Pak? Ya artinya isu-isu warung kopi ini kan, ini begini, ini kasus ini begini. Mungkin Bapak bisa luruskan Pak? Lah bukan rahasia umum lagi ya, dulu ini kan yang menjadi interestnya ya penyidikan ya dalam perkara ini kan ngarah ke Pemprov. Iya. Tapi kok malah keputar kemari kan. Jadi bahwa dalam perkara ini ada kepentingan tersembunyi itu kan bukan udah itu sudah jadi rahasia umum gitu lah. Nah, cuma bentuknya apa kita enggak ngerti ya, kita bukan orang politik dan bukan yang melakukan penyidikan, tentu yang tahu ya mereka sendiri lah. Baik. Kapan nanti Pak sidang nanti? Hari Rabu kan? Hari Rabu ini, minggu ini untuk putusan selah. Langkah yang disiapkan Bapak untuk sidang berikutnya nanti gimana nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Lah kita tunggu putusan selah ya. Putusan selah itu bisa dikabulkan, bisa tolak. Ya. Sekalipun pada umumnya itu cenderung ditolak. Ya, zaman sekarang itu cenderung ditolak. Tapi ya kita optimis, kita sudah gambarin sudah kita lakukan apa yang semestinya dilakukan pengacara. Kalau masalah hakim yang mutus berupa apa ya itu wilayah mereka. Dan untuk ke depan persiapan pembelaan kita ya. Ini kan nanti kan kalau ini dikabulkan, tentunya dakwaannya dibatalin atau tidak dapat diterima. Dan biasanya itu diikuti dengan pengeluaran dari tahanan, dan tetapi itu tetap kejaksaan bisa dikasih kesempatan untuk melimpahkan kembali. Kalau ditolak, kejaksaan cenderung akan mengajukan saksi-saksi, ahli dan bukti surat. Dan karena dalam sidang pendahuluan mereka tidak bisa nunjukin apa perbuatan-perbuatan yang dituduhin kepada kedua terdakwa, dalam hal ini adanya penyimpangan, perbuatan melawan hukum dalam merugikan keuangan negara dalam proses penganggaran pemberian hibah atau penggunaan hibah yang bukan tanggung jawab terdakwa, itulah tentu di sidang pokok ini mereka juga tidak akan bisa buktiin apa yang mereka tidak bisa jelaskan di sidang pendahuluan. Artinya kita menanti sidang Rabu besok Pak ya? Nunggu putusan selah dan kemudian terhadap ke depan itu terhadap saksi-saksi yang diajukan, dalam hal ini dari saksi pihak Pemprov, saksi Yayasan Mujahidin, kemudian surat dan ahli itu kita
terhadap saksi-saksi itu akan kita buktikan ya dari saksi-saksi itu bahwa proses pemberian hibah ini sesuai dengan pedoman pemberian hibah, ya tidak ada yang melawan hukum, tidak ada merugikan keuangan negara, apalagi memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri. Itu yang kita akan ajuin, dan kemudian karena kewajiban dan tanggung jawab pembuktian itu ada pada penuntut umum, nanti kita juga akan tagih ya kepada para penuntut umum itu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan yang katanya korupsi itu. Nah, itu yang nanti yang akan berjalan di persidangan. Oke. Baik, kita rehat lagi sebentar. Kita akan lanjutkan setelah break iklan berikut ini. Oke, baik, kita kembali lagi bersama saya Uniar di podcast Satu Kata di kanal Bedah Perkara. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Pak, nanti di persidangan nanti, di putusan sela kan namanya? Ya. Putusan sela nanti, apakah mantan Gubernur Kalimantan Barat Pak Sutarmiji akan dihadirkan sebagai saksi, Pak? Ya, setelah putusan sela ya, itu kalau dia ditolak ya. Jadi putusan sela itu bisa ditolak, bisa dikabulkan. Nah, kalau dia dikabulkan, nanti sidangnya diulang lagi itu. Artinya dari awal lagi? Dari awal lagi. Berarti ini kita menunggu putusan sela, hasil dari putusan sela ini, Pak ya? Kalau putusan sela ditolak, ya bisa jadi perlawanan kita ditolak, itu nanti akan masuk sidang pokok perkara. Oke. Sidang pokok perkara ini dari berkas perkara yang ada itu yang jadi saksi adalah pihak Pemprov, pihak yayasan, kemudian dari pendor ya, dari pendor, kemudian dari Pemprov itu ya Pak Gubernur ya, Pak Gubernur juga ada, Pak Sekda juga ada, kemudian dari Biro Kesra, kemudian dari Dinas Pendidikan, dari BKAD, banyak itu, banyak, dan juga ada dari BPKP. Tapi kalau putusannya sebaliknya, berarti ini tidak dihadirkan itu? Tidak dihadirkan. Oke. Pak, kasus ini kan menjadi perhatian publik nih Pak. Nah, bagaimana Bapak menjaga objektivitas di tengah opini masyarakat yang simpang siur nih Pak? Khususnya masyarakat Kota Pontianak nih Pak. Ya kita terbuka ya, kita terbuka sama publik ya. Ya publik mau melihatnya seperti apa, silakan ya, plus minus ya. Ya kita ya welcome aja ya. Dan kita akan mempublikasikan kebenaran perkara ini ya, bukan opini terhadap perkara ini, tapi kita akan terbuka dari proses penganggaran sampai penyelesaian perkara ini, kita akan terbuka. Kalau Bapak sebagai advokat melihat media dalam mengawal proses hukum kasus ini gimana ini Pak? Lah kita itu kan kita senang media ya, artinya ya media silakan fokus melihat jalannya persidangan dalam perkara ini, fokusnya penuntutan jaksa seperti apa, mereka silakan, dan dari sisi kami kemudian dari sisi hakim silakan kawan-kawan melihat perkara ini dari dekat. Nah, itu yang itu makin dipantau wartawan makin baik, itu kan menunjukkan ada sosial kontrol ya dari masyarakat terhadap profesionalisme, terhadap pertanggungjawaban daripada persidangan perkara ini. Sidang terbuka Pak ya? Terbuka untuk pada Rabu. Oke. Pak Tahir, closing statement, harapan terhadap majelis hakim dan pesan kepada masyarakat dalam menghormati proses hukum ini Pak. Lah perkara ini tidak terang korupsinya. Ya, tidak terang korupsinya. Artinya bagi kalau terang korupsinya kan dia akan mudah menggambarkan bagaimana kedua terdakwa ini melakukan tindak pidana. Oke. Itu kalau si jaksanya tidak bisa ngungkapin itu dan sebagaimana itu di sidang pokok perkara dia tidak bisa tunjukin itu. Di sidang awal aja ditanya terdakwa tidak ngerti kenapa dia dituntut dalam perkara ini, kan dia tidak bisa jelaskan secara sederhana. Kemudian kita ajukan perlawanan dan dalam dikasih waktu yang cukup pun dalam tanggapannya yang diajukan di persidangan pun tidak bisa dijelaskan apa perbuatan kedua terdakwa dalam proses pemberian hibah, penggunaan pertanggungjawaban hibah.
Ini kan lucu gitu loh. Orang yang enggak bertanggung jawab tapi dimintai tanggung jawab gitu loh. Apalagi ini dananya hemat ya, efisien ya. Artinya dengan 3,5 ya, 3,5 atau lupa saya 3,7 apa 3,5 ya. Itu kita bisa selesaikan dan clear kok. Enggak ada korupsi, Tidak ada penyimpangan. enggak ada penyimpangan. Oke. Kalau ada penyimpangan yang kan harus dia tunjukin. Oke. Baik Pak, closing statement Pak. Apa harapan atau pesan? Ya kita harapan sederhana, Ya. artinya kalau orang tidak salah itu ya jangan dihukum. Simple Itu saja Pak ya. presiden buruk ya. Ya. Kalau lalu siapa yang mau ngurus mujahidin itu? Iya. Kalau orang mau beramal di situ masih dijadiin terdakwa. Sekarang kan proses pengajuan hibah dan pemberian hibah kan berhenti. Ini kan menunjukkan bahwa pemberi hibah dan pengguna hibah kan traumatik dengan adanya penyidikan dan penuntutan perkara ini. Oke. Terima kasih Pak Irman Utoro telah bersama Sama-sama, kami makasih atas undangannya. selama Dari 1 Satu jam Kata ya. di podcast Satu Kata. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Union Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kata